Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Heboh kekayaan Menak Yakut Holil Qomas meroket hingga 1000%. Lonjakan kekayaan dialami oleh para pejabat negara di saat pandemi COVID-19, termasuk para pejabat yang kini duduk di kursi Kabinet Indonesia Maju. Lonjakan itu terekam dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Salah satu yang mengalami lonjakan fantastis adalah Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Secara nilai, lonjakan harta Menak Yakut memang hanya 10,2 miliar rupiah. Namun secara persentase, angka lonjakan ini adalah 1091% atau 10 kali lipat. Ini lantaran harta yang dilaporkan Gus Yakut per 31 Desember 2018 hanyalah senilai 936,3 juta rupiah. Atau kurang lebih, hal itu kurang dari 1 miliar rupiah. Sementara per 31 Desember 2020, laporan harta kekayaannya meningkat menjadi 11,1 miliar rupiah. Pada LHKPN 2018, harta yang dimiliki oleh Yakut sendiri terdiri dari harta, tanah, dan bangunan seluas 573 per 56 meter persegi di kabupaten atau kota Rembang, hasil sendiri yaitu sebesar 47 juta rupiah. Selanjutnya, harta alat transportasi dan mesin senilai 882 juta rupiah, terdiri dari mobil Mazda Biante minibus tahun 2014 dari hasil sendiri, seharga 400 juta rupiah, dan mobil Mazda CX-5 minibus tahun 2015 seharga 482 juta rupiah. Kemudian harta bergerak lainnya senilai 1,5 juta rupiah, kas dan setara kas senilai 5,8 juta rupiah. Dalam LHKPN 2018 yang telah dinyatakan lengkap berdasarkan verifikasi, pada 3 Juli 2019, Gus Yakut tercatat tidak memiliki utang, harta surat berharga, dan harta lainnya. Sehingga total harta yang dimiliki Yakut per 31 Desember 2018 yaitu sebesar 936 juta rupiah. Kemudian pada LHKPN 2020 terjadi kenaikan pada harta tanah dan bangunan, alat transportasi, dan harta bergerak lainnya. Harta tanah dan bangunan yang dimiliki Yakut senilai 9,3 miliar rupiah yang terdiri dari tanah dan bangunan seluas 573 per 56 meter persegi di Kabupaten Rembang, hasil sendiri seharga 1,7 miliar rupiah. Tanah seluas 560 meter persegi di Kabupaten atau Kota Rembang, hasil sendiri seharga 650 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 163 meter persegi di Kota Jakarta Timur, hasil sendiri seharga 4,5 miliar rupiah. Selanjutnya, tanah seluas 1.159 meter persegi di Rembang, hasil sendiri 150 juta rupiah. Tanah seluas 263 meter yaitu seharga 731 juta rupiah, serta tanah dan bangunan seluas 510 meter persegi seharga 1,5 miliar rupiah. Serta harta bergerak lainnya senilai 220 juta rupiah, kas dan setara kas nilai 646 juta rupiah. Dan Yakut pun masih sama di LHKPN tercatat tidak memiliki harta surat berharga serta harta lainnya. Akan tetapi memiliki hutang sebesar 300 juta rupiah. Sehingga total LHKPN 2020 milik Yakut sebesar 11,1 miliar rupiah. Sementara itu 5 anggota kabinet yang mengalami lonjakan tertinggi yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengalami kenaikan harta mencapai 481 miliar rupiah atau lebih. Kemudian dibandingkan dengan Menteri Marves Luhut Binsar Panjaitan mencapai 67 miliar rupiah lebih. Kemudian yang ketiga adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengalami kenaikan harta selama pandemi sebesar 23 miliar rupiah lebih. Lalu yang keempat adalah Wakil Menteri BUMN Kartika Wiratmojo mengalami kenaikan harta 20 miliar lebih. Dugaan korupsi dana haji, KPK harus panggil dan juga periksa Yakut Holil Qomas serta Anggito Abimanyu. Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang biasanya gagah saat berbicara isu radikal, begitu menyedihkan saat mengurus ibadah haji. Sebelumnya, mantan Menteri Agama Fahrul Razi juga membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2019. Alasan keduanya pun sama, karena adanya pandemi COVID-19.
demi keselamatan jamaah. Alasan ini seperti hadis sahih yang tidak bisa dibantah, lebih tepatnya jurus ampuh menutupi ketidakmampuan. Lebih menggemaskan lagi, selain alasan pandemi, Kementerian Agama melalui BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji selalu sesumbar soal harga sebenarnya dana haji adalah 69 juta rupiah, sedangkan yang dibayar calon haji hanya sekitar 35,2 juta rupiah. Kekurangan biaya ini disubsidi 33 jutaan per jamaahnya. Padahal publik juga sudah tahu subsidi ini pakai dana abadi umat yang uangnya bersumber dari calon haji juga. Center for Budget Analysis, lembaga CBA, menilai persoalan gagalnya haji tahun 2020 dan juga 2021 sebagai sebuah puncak dari bobroknya pengelolaan dana haji oleh BPKH. Mulai dari masalah transparansi, pemborosan anggaran karena program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai BPKH tidak sesuai dengan aturan, bahkan adanya dugaan korupsi. Berikut ini adalah penjelasan CBA terkait persoalan pengelolaan dana haji oleh BPKH. Pertama, belanja operasional BPKH tahun 2020 yang terdiri dari belanja pegawai dan operasional kantor mengalami lonjakan drastis. Kenaikannya mencapai sebesar 123 miliar rupiah. Sebelumnya, tahun 2019, belanja operasional menghabiskan anggaran 167,4 miliar rupiah dan tahun 2020 anggaran yang dihabiskan mencapai 291,4 miliar rupiah. Belanja pegawai dan belanja operasional kantor naik drastis dan hal ini cukup janggal mengingat dalam 2 tahun ini tidak ada jamaah haji yang diberangkatkan. Kemudian yang kedua, dalam pengelolaan belanja pegawai banyak ditemukan dugaan penyimpangan. Contohnya iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi pegawai BPKH yang seharusnya diambil dari BPKH dan pegawai, pada praktiknya seluruh biaya diambil dari kas BPKH. Ini sama saja pihak BPKH seenaknya memakai duit jamaah yang diamanahkan dan melanggar aturan perundang-undangan soal pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Potensi penyelewengan dalam kasus ini sebesar 1,05 miliar rupiah. Terkait dalam pengelolaan belanja operasional kantor juga ditemukan banyak penyimpangan. Contohnya pada Oktober tahun 2019, pihak BPKH menjalankan pelatihan manajemen perhajian di Mekah dan Madinah. Faktanya kegiatan ini tidak lain pelesiran atau jalan-jalan karena tidak ada topik dan materi pelatihan, jadwal pelatihan, dokumentasi pelaksanaan kegiatan per sesi pelatihan, apalagi narasumber pelatihan. Hal ini semakin diperjelas dengan pelaksanaan kegiatan oleh PT AG yang bekerja di jasa perjalanan. Koordinator CBA Jajang Nurjaman mengatakan, akibatnya potensi dana umat yang disalahgunakan BPKH terkait dana operasional kantor sebesar 493 juta rupiah. Modus temuan, pemborosan pembayaran uang harian mencapai 351 juta rupiah, biaya penginapan mencapai 141 juta rupiah. Markup karena biaya tidak sesuai. Berdasarkan temuan tadi, lembaga CPA meminta Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri Yakut Khalil Qomas serta Anggito Abimanyu. Terakhir, KPK juga harus menindaklanjuti dugaan penyelewengan anggaran dana haji, biaya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pegawai BPKH, serta program pelatihan manajemen perhajian di Mekah dan Madinah.